Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Lelaki Sejati. Channel yang terus akan mencoba memberikan kisah-kisah misteri, kisah-kisah horor yang bisa menghibur teman-teman para pencinta horor maupun misteri. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mencoba membawakan suatu kisah klasik ya, dari kisah dua orang pemuda. Jadi ini based on true story, berdasarkan kisah nyata dari dua orang pemuda yang mendapatkan pelajaran berharga ya, sehingga mereka berdua menjadi kapok untuk kebiasaan buruk mereka, yaitu mencuri. Dan seperti biasanya, sebelum mulai masuk ke dalam ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kepada teman-teman yang mana belum subscribe, silakan bisa diklik tombol subscribe-nya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload lagi untuk selanjutnya. Oke, nggak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Giono dan Masun, dua orang pemuda yang bandel ini akhirnya menemui pelajaran yang berharga. Sehingga mereka berdua merasa kapok. Jawa Timur sekitaran tahun 2004, para pemilik pohon berbuah di sebuah dusun kecil di Jawa Timur ramai kala itu. Penyebabnya banyak pohon-pohon mereka yang seharusnya siap panen justru kehilangan buah-buahannya. Tak banyak sebenarnya, hanya 1 atau 2 karung saja. Tapi untuk ukuran orang dusun, jumlah sebanyak itu ya lumayan. Sebenarnya ada 2 orang yang dicurigai warga, yaitu Giono dan Masun. Itu nama desa banget, Giono dan Masun. Nah, sepasang pemuda pengangguran yang gagal di perantauan ini, semenjak mereka pulang sekitar 6 bulan yang lalu, keduanya sampai saat ini tuh belum bekerja. Tapi hampir setiap hari mereka berdua selalu ngopi dan merokok-rokok di warung perempatan. Warga sempat ingin melabrak mereka, tapi sampai saat ini belum ada bukti. Pernah ada yang memergoki kedua orang itu berada di sekitaran pohon alpukat Pahasan. Tapi saat itu mereka sedang tidak melakukan apa-apa. Jadi sulit bagi warga untuk langsung menuduh. Nah, tapi 2 hari setelahnya, buah-buahan yang seharusnya sudah bisa dipanen hilang. Beberapa pemilik pohon sempat jengkel. Ada yang sampai memasangi pohon dengan makhluk halus agar tidak dicuri buahnya. Tapi 2 orang pemuda ini sepertinya kayak nggak punya rasa takut ya. Tetap aja buah-buahan yang ada di pohon yang sudah dipasangi jimat-jimat dan makhluk halus itu tetap ludes. Giono dan Masun mengambil buah-buahan milik warga tanpa ketahuan, sangat licin. Sampai kemudian kedua orang itu akhirnya menemui sebuah peristiwa yang membuat mereka berdua kapok. Oke, kita sekarang beralih ke sudut pandang Giono. Angin dingin menyusup di sela-sela kaki Giono. Meski sudah memepetkan badannya ke dinding pos kamling, tapi angin seperti terus-menerus mencari celah. Masun yang saat itu duduk berjongkok sambil membakar rokok kretek juga terlihat kedinginan. Buntalan sarung di dekatnya. Sun, wis wayahe megawe ki. Sun, sudah waktunya kerja ini, kata Giono saat itu sambil menyenggol Masun. Yang disenggol pun melirik. Ya ayo, tapi aku sek kelingan kejadian wingi, medeni no. Ya ayo, tapi aku jika ingat kejadian malam kemarin, seram no. Giono lalu mengingat-ingat kejadian sehari sebelumnya. Waktu itu malam belum larut benar. Orang-orang yang sholat isya berjamaah di masjid baru saja membubarkan diri. Nah, agar tak mencurigakan, Giono bersama Masun pun sengaja membaur dengan para jamaah di malam itu. Begitu mereka melewati area kebun alpukat milik Pak Anam, Giono dan Masun melipir. Rombongan warga pun tak menyadari jika 2 orang pemuda itu sudah memisahkan diri saat itu. Giono dan Masun melompati pagar bambu kebun dan langsung menuju ke pohon yang paling besar. Sudah 3 hari ini mereka mengamati pohon itu, dan tak menunggu lama,
Giono langsung saja memanjat pohon yang tingginya sekitar kurang lebih 6 meter. Masun sudah bersiap di bawah dengan membuka sarung yang dibawanya. Perlahan, satu persatu buah jatuh. Masun menggerayang mencari-cari kemana buah-buah yang menggelinding. Nah, di daerah sekitaran kebun alpukat ini benar-benar gelap ya. Mereka berdua saat itu hanya mengandalkan penerangan dari bulan yang tampak meremang-remang. Masun berhasil mengumpulkan kurang lebih sekitar 22 butir alpukat. Dia lalu berbisik ke Giono agar segera turun. Alpukat milik Pak Anam memang istimewa. Ukurannya besar-besar. Hanya 22 butir saja. Satu karung tuh udah hampir penuh. Gitu. Oke Sun, Giono menyahut dari atas lalu terdengar suara bruk. Giono melompat dari atas, dibersihkannya lah sisa-sisa daun yang melekat di badannya. Gini-gini. Saat akan menghampiri Masun, Giono dikejutkan dengan suara bruk. Yang kedua, jadi bruk pertama tuh bruk dia, bruk yang kedua ini bingung nih. Masun yang ada di depan Giono pun ikut kaget. Mereka khawatir jika ada orang lain yang tadi bersembunyi di atas pohon. Tangan Masun lalu meraba sakunya mengeluarkan senter kecil. Giono pun berpindah ke belakang Masun, mengumpet ya. Bersembunyi dia. Khawatir dia kalau yang jatuh adalah sang pemilik pohon tersebut. Lalu perlahan-lahan lampu senter Masun arahkan ke sekeliling pohon nih. Sampai akhirnya ia menyorot ke balik pohon alpukat. Saat itu ada sesosok dengan sarung berwarna hijau lumut sambil membelakangi mereka berdua. Jantung Masun sudah berdetak dengan cepat. Mengira itu adalah pemilik pohon yang menjebak mereka berdua. Nah, begitu lampu mengarah ke bagian kepala sosok itu, tiba-tiba dia menoleh. Wajah orang itu dipenuhi bulu, seperti wajah siamang. Giginya semua berbentuk siung berwarna putih besar seukuran jempol kaki. Dan tanpa komando pun, Giono langsung berlari ke belakang, Masun pun menyusul dengan terpuntal-puntal. Dan esok harinya, selepas subuh, Giono dan Masun buru-buru kembali ke tempat itu untuk mengambil senter dan sarung yang tertinggal saat mereka lari tadi malam. Tentunya sekalian juga dengan mengambil beberapa butir alpukat. Masih ingat kan kamu? Kata Masun lagi saat itu sambil menyenggol balik Giono. Kali ini Giono mengangguk. Dia mulai bergidik ngeri mengingat sosok yang meringis kepada mereka malam itu. Tapi kalau kita tidak mencuri buah, kita nggak bakal bisa ngerokok lagi nih. Giono kembali merayu kawannya itu. Masun saat itu terdiam sambil menyedot rokok kretek. Dilihatnya bungkus rokok yang saat itu tinggal tersisa satu batang. Akhirnya runtuh juga iman Masun. Ayolah, sasarannya di mana tapi sekali ini? Kalau di kebun Pak Anam lagi gak mau, kapok. Giono pun tersenyum mendengar jawaban Masun. Dia pun lalu menunjuk ke sebuah tempat. Di sana Sun, aman. Sasaran kita malam ini adalah pohon mangga madu. Sudah hampir matang, kata Giono. Mereka berdua pun lalu berjalan menuju lokasi yang dituju, sebuah kebun mangga kecil yang ada di perbatasan dusun. Kebun itu terlihat menggerumbul, jadi menggerumbul tuh pohon itu buah semua isinya. Pohon mangga madu. Mereka pun berjalan sambil berjinjit mendekati pohon yang kala itu mereka lihat paling banyak buahnya. Kebetulan pohon-pohon mangga ini tidak terlalu tinggi, jadi dengan mudah tangan Masun dan Giono pun mencabuti buah mangga. Giono juga nggak mau kalah, sarungnya sudah berubah menjadi seperti buntalan ya, seperti buntalan keranjang buah. Masun masih bersemangat memilih buah-buah sampai tiba-tiba sebuah tangan menepuk pundaknya. Masun pun menoleh. Seorang pria muda dengan rambut yang gondrong bertelanjang dada berdiri di belakang. Masun terkaget, tapi tidak merasa takut karena seperti pemuda biasa gitu. Ayo main bola mas, ajak pria itu. Masun pun menoleh ke arah Giono. Ternyata ada pria yang hampir mirip dengan yang menepuk tadi di belakang Giono. Pria itu saat itu membawa bola di tangannya. Seperti dihipnotis, Masun menuruti pria itu. Padahal pria itu tidak dikenal. Mereka pun akhirnya bermain bola bersama belasan pria lainnya. Anehnya, seluruh wajahnya itu mirip semua. Berambut panjang, bertelanjang dada, dengan celana kain berwarna putih. Nah, Masun dan Giono memang senang bermain bola, hobi banget mereka. Akhirnya Giono dan Masun pun bermain hingga lupa waktu. Entah
berapa jam dan sudah berapa ratus gol yang mereka ciptakan. Keduanya asik bermain bola. Main bola malam-malam. Lama-lama Giono mulai merasakan lelah yang luar biasa nih. Tapi pria-pria gondrong yang bermain bola itu sepertinya kayak nggak punya rasa capek. Giono berjalan ke pinggir lapangan, seperti ingin beristirahat. Tapi belum sampai di pinggiran lapangan, seorang pemuda gondrong kembali menariknya ke tengah lapangan. "Aku berhenti dulu mas, capek," kata Giono kepada pria itu. Wajah pria gondrong yang awalnya tersenyum tiba-tiba berubah. Saat itu matanya melotot ke arah Giono lalu menariknya dengan kasar untuk kembali ke tengah lapangan. Akhirnya Giono pun kembali bermain bola. Diliriknya Masun yang ternyata juga sudah tampak kelelahan. Iyalah, udah berapa jam, berapa gol, pasti capek banget. Tapi mereka seperti tak bisa berhenti bermain bola. Kakinya terus menendang bola meskipun sudah terasa tidak kuat untuk berlari. Rasa lelah luar biasa menjalar ke seluruh tubuh mereka berdua. Tapi orang-orang gondrong itu seperti tak mau melepaskan mereka berdua. Nah, ketika Giono mau duduk di tengah lapangan, karena saat itu ia sudah tak kuat menahan lelah, seorang pria gondrong kembali menariknya untuk berdiri. Dipaksa lagi untuk bermain bola. Saat itu Giono mulai menangis. Tubuhnya sudah seperti tak kuat lagi. Tapi tidak bisa melawan kehendak makhluk-makhluk itu. Masun juga sama. Bajunya sampai basah kuyup karena keringatan. Disitulah Giono baru mulai menyebut nama-nama Allah. Dia takut setengah mati. Jadi orang-orang gondrong itu seperti tak peduli dengan kondisi Giono dan Masun. Mereka terus memaksa keduanya bermain bola hingga kemudian Giono yang sudah tidak kuat akhirnya mendengar ketika samar-samar namanya dipanggil. "No, Giono, no, Giono." Samar-samar suara itu terdengar. Giono pun menoleh ke kanan dan ke kiri. Dan saat itu Giono baru sadar jika pohon-pohon mangga yang tadi berada di sekeliling lapangan sudah tidak ada lagi. Sudah berganti tiang-tiang berwarna putih yang rapat berjajar mengelilingi lapangan. "No, Giono, sini, sini." Suara itu kembali terdengar. Sambil saat itu Giono menendang bola, mata Giono, tapi sambil kayak, dia main bola tapi kayak ngelirik-lirik gitu matanya. Ternyata di ujung lapangan ada Pak Haji Jafar dan Pak Salim. Jadi Haji Jafar ini adalah seorang guru ngaji ya. Nah, Kiai Jafar melambai-lambaikan tangannya memanggil Giono. "Sini, sini." Dengan sisa-sisa tenaganya saat itu, Giono pun berlari perlahan ke arah Haji Jafar. Tangan-tangan pria gondrong sempat berusaha menarik Giono, tapi akhirnya Giono berhasil lolos. Dikibaskan tangannya untuk menangkis tangan pria-pria gondrong tersebut. Kali ini permainan mendadak berhenti. Pria-pria gondrong itu berusaha mengejar Giono. Nah, sekiranya kurang semeter lagi mendekati Haji Jafar, kaki Giono tertangkap dan sempat ditarik. Giono pun terjembab jatuh. Kakinya berusaha menendang-nendang tangan pria gondrong yang menariknya. Lalu dengan cepat Giono pun merayap sambil menarik sarung Pak Haji. Begitu tangannya menyentuh sarung, langsung ditarik tuh. Jari-jari tangan pria gondrong langsung melepas. Saat itu nafas Giono naik turun menahan rasa lelah yang luar biasa. Dia lalu berdiri sambil dibantu Pak Salim dan Pak Haji Jafar. "Makanya sudah dibilang jangan mencuri kok terus saja mencuri," kata Haji Jafar setelah Giono bisa berdiri. Giono saat itu hanya bisa meringis. "Sekarang bagaimana cara temanmu kamu bawa ke sini?" kata Haji Jafar lagi. Giono lalu menoleh ke arah lapangan. Nafasnya seakan berhenti sesaat. Dia melihat saat itu bahwa orang-orang gondrong yang saat tadi bermain bola bersamanya itu seperti bukan manusia lagi. Tapi yang dia lihat saat itu adalah sesosok makhluk dengan tubuh kurus tinggi berwarna putih pucat dengan kepala yang kuncup. Bola yang dia tendang untuk bermain berubah menjadi banaspati yang menyala-nyala. Banaspati itu adalah bola api ya. Dan Masun masih ada di tengah-tengah permainan mereka dengan wajah yang sudah sangat kelelahan, dengan wajah layu gitu sih Masun. Main bola di berjam-jam gitu kan. Giono saat itu meneriaki Masun dari pinggiran lapangan. Yang diteriaki hanya bisa melirik, tapi tak mau mendekat. Terpaksa Giono berjalan mendekati Masun. Haji Jafar dan Pak Salim pun hanya melihat dari pinggir lapangan.
Dan dengan tenaga seadanya Giono berusaha mendekati Masun, tapi belasan makhluk-makhluk jangkung itu sepertinya tak ingin melepaskan Masun begitu saja. Dan nyali Giono pun ciut sebenarnya. Tapi dia tak tega. Masun tuh udah kelemasan, udah capek banget di tengah lapangan. Tubuhnya beberapa kali ambruk, tapi diangkat lagi, ambruk, diangkat lagi sambil merangkak. Giono saat itu mendekati Masun. Giono nyaris ambruk juga karena sudah mulai juga tak punya tenaga. Jari-jari panjang makhluk tersebut mencengkram pundak Giono dan Giono saat itu hanya bisa pasrah. Sebelum ditarik lagi ke tengah lapangan, Haji Jafar pun saat itu sudah berdiri di sampingnya. Tangannya mendorong makhluk-makhluk itu, lalu menarik Masun dan menyeretnya bersama Giono. Dan setelah itu, Giono sudah tidak ingat apa-apa lagi. Giono pun baru sadar setelah dirinya mendengar suara azan. Mata Giono melirik silau ke arah beberapa orang yang saat itu sudah duduk bersila di depannya. Ada Pak Haji Jafar, ada Pak Salim, bapaknya, dan 3 orang warga lainnya. Saat itu mereka semua mengaji sambil memejamkan mata. Di sampingnya, Masun juga baru membuka mata dalam posisi bersandar di batang pohon mangga. Haji Jafar lalu menghentikan ngajinya. Dia mulai mendekati Giono. "Sudah kapok, no?" ujarnya di hadapan Giono. Masun dan Giono saling lirik dan mengangguk pasrah. Setelah diminumi air gula, keduanya pun baru mulai bisa berjalan lagi. Ternyata Giono dan Masun sudah 2 hari tertidur sejak mereka datang untuk mencuri mangga. Nah, seorang warga yang pada siang harinya tak sengaja lewat kebun mangga melihat keduanya tertidur di bawah pohon. Tapi berulang-ulang kali dibangunkan, tetap tidak bangun juga. Akhirnya warga itu melapor ke Haji Jafar. Setelah dilapori Haji Jafar, sempat melihat kondisi kedua orang itu. Lalu saat itu Haji Jafar meminta untuk warga tidak lapor ke yang lain. Ternyata Haji Jafar juga mencari-cari pemilik pohon mangga itu. Yang tak lain pemiliknya adalah Pak Salim. Haji Jafar harus menunggu sampai esok harinya karena ternyata Pak Salim sedang pergi keluar kota. Lalu Haji Jafar mencari orang tua Giono dan Masun, lalu mengajak mereka mengaji bersama di depan Giono dan Masun yang saat itu sedang tertidur di bawah pohon mangga. "Nggih Pak Haji, kami kapok," kata Masun setelah benar-benar sadar. Selesai. Nah, jadi ini kisah klasik ya, kisah klasik. Sebenarnya juga saya yakin untuk teman-teman yang seumuran dengan kami pun pernah lah mendengar hal-hal seperti ini, tapi keren banget nih. Jadi ini gue coba ngasih ringkasan dari kisah ini bahwa sebenarnya Giono dan Masun ini sebenarnya bermimpi ketika akan mencuri buah mangga. Jadi dia ketika sampai di pohon mangga tiba-tiba tertidur dan akhirnya bermimpi bermain bola bersama pria-pria gondrong yang sebenarnya adalah makhluk gaib. Dan tertidurnya pun sampai 2 hari, makanya mereka lemas. Ya iyalah, main bola sampai 2 hari sama makhluk halus pula, siapa yang nggak lemas. Nah, ketika mereka sadar di sekeliling mereka sudah sedang ada Pak Haji Jafar bersama orang tua mereka berdua dan para warga lainnya beberapa sedang ngajiin mereka. Ini keren. Jadi ini cerita klasik tapi gue suka, makanya gue coba bacakan, semoga bisa menghibur semua teman-teman para penikmat horor. Dan seperti biasa tidak bosan-bosan kami mengingatkan untuk kita ambil yang baik-baiknya saja dari cerita ini dan kita buang buruk-buruknya. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar, yang like bisa klik tombol jempol ya. Nah, yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe agar bisa terus mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload lagi selanjutnya. Sampai jumpa lagi konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama gue Ilo di Lelaki Sejati. Ciao.